Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita pagi hari ini sudah melaksanakan zikir pagi dan juga membacakan tekad santri. Zikir pagi itu teman-teman semuanya adalah ikhtiar kita supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya perantara, menjadikannya wasilah kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau tidak diikhtiarkan itu artinya sama seperti kita tidak membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tanpa perlindungan Allah, kira-kira bagaimana? Apakah kita bisa melindungi diri kita sendiri? Itu tidak akan pernah bisa ya, teman-teman semuanya. Baik, teman-teman, sebelum Ustaz lanjutkan, silakan Ustadz ingatkan terlebih dahulu terkait adab dalam majelis ilmu. Ya, tidak ada yang berbicara selagi Ustadz sedang menyampaikan. Meskipun meskipun di mute, tapi tetap teman-teman berusaha untuk tidak berbicara di rumah ya. Karena diamnya itu bukan karena di mute, dimatikan suaranya bukan. Tapi karena teman-teman memperhatikan duduk, diam, dan mendengarkan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, rafi'us samawat wa yarfa'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, alhamdulillah, puji beserta syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah atas izinnya kita semua dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beribadah dengan cara menuntut ilmu. Ingat teman-teman semuanya, thalabul ilmi yang sedang kita laksanakan saat ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Artinya ini adalah ibadah. Ya, maka itu teman-teman, sekali lagi Ustadz akan menegaskan kepada teman-teman semuanya, tidak ada satupun ibadah yang dilakukan dengan cara bermain-main. Itu ya, sekali lagi, tidak ada satupun ibadah yang dilakukan dengan cara bermain-main. Coba teman-teman sholat, Allahu Akbar, tapi sambil main-main, kira-kira diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu tidak akan diterima. Betul, karena salah satu syarat diterimanya sholat kita adalah dilaksanakan dengan khusyuk. Ya, begitupun belajar yang sedang kita laksanakan sekarang teman-teman. Karena ini adalah untuk ibadah kepada Allah, maka tidak boleh dilakukan dengan cara bermain-main. Ya, barakallahu fiik. Ustadz ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah terbiasa untuk duduk diam dan mendengarkan. Karena itu modal utama teman-teman dalam belajar. Kalau sudah punya duduk diam dan mendengarkan, maka insya Allah teman-teman akan menjadi seseorang yang Allah mudahkan diberikan pemahaman sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Tuh teman-teman, karena banyak orang yang punya ilmu tapi tidak punya pemahaman. Artinya, orang yang paham itu adalah mereka yang siap untuk mengamalkan. Bukan hanya mengerti dan tahu saja. Banyak orang yang tahu ilmu, tapi sangat sedikit orang yang paham untuk mengamalkan. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan menjadi generasi yang tidak hanya tahu ilmu, tapi juga paham bagaimana cara mengamalkan. Insya Allah, ya.
Meskipun usia teman-teman masih 5 tahun, ada yang belum genap 5 tahun, ya, ataupun ada yang baru genap 5 tahun. Tapi teman-teman semuanya, Ustaz yakin kalian adalah generasi-generasi yang akan lebih baik daripada kami ini, dari teman-teman, dari orang tua ataupun dari guru-guru kalian, insya Allah, ya. Maka bersemangatlah terus dalam menuntut ilmu. Baik. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita senantiasa curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiin, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Baik teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita masuk kepada tema baru, ya, yaitu tema unsur, yang insya Allah teman-teman semuanya ini adalah tema kedua, ya, dalam pembahasan modul alam dalam juz 30, di mana pada tema unsur ini teman-teman, insya Allah kita akan membahas setidaknya ada 5 unsur yang akan teman-teman sama-sama pelajari. Yang pertama, unsur yang pertama adalah tanah. Kemudian unsur yang kedua adalah matahari. Unsur yang ketiga adalah air. Unsur yang keempat adalah awan. Dan unsur yang kelima adalah api. Insya Allah kelima unsur ini akan sama-sama kita bahas teman-teman semua. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasan tentang yang pertama, yaitu tanah. Coba silakan, Ustadz mau tanya ke teman-teman, ada yang tidak tahu tanah? Nah, semuanya tahu, ya? Baik, baik, cukup. Tanah itu, coba teman-teman perhatikan, apa saja yang teman-teman lihat di atas tanah? Coba silakan, siapa yang mau jawab? Ada tanaman, ada batu, lalu ada apa lagi? Hmm, ada rumput, lalu ada apa lagi? Lagi ada apa? Bunga, bunga tanah juga, ya. Lalu ada apa lagi? Ada juga. Masya Allah. Ya, ada gedung. Nah, itu. Cacing itu di dalam tanah, ya. Ya kadang-kadang keluar, ya. Nggak apa-apa. Baik, cukup ya teman-teman. Alhamdulillah. Berarti teman-teman mengetahui itu tanah itu apa. Jangan sampai ada yang jawab begini. Aku tahu tanah, Ustaz. Apa tanah itu? Tanah itu tempat di mana aku melihat ikan. Wah, nggak mungkin ada ikan di atas tanah, ya, mati, ya. Kalau ikan mati mungkin bisa saja, tapi kalau ikan hidup nggak mungkin di atas tanah. Berarti teman-teman tahu apa itu tanah. Alhamdulillah. Itu sudah satu poin teman-teman, ya, pemahaman teman-teman tentang tanah. Betul. Tanah itu adalah tempat di mana kita hidup, teman-teman semuanya, ya. Kita hidup di atasnya. Kita berjalan di atasnya, kemudian kita menanam tanaman di atasnya, kemudian kita membangun rumah di atasnya, betul sekali, ya, dan lain-lain. Kita beraktivitas di atasnya, berolahraga, kita belajar, kita membaca Al-Quran, kita sholat, dan lain sebagainya. Di atas tanah, teman-teman semuanya. Maka dari itu, ini menjadi unsur yang sangat penting terhadap kehidupan kita. Bahkan, teman-teman, ada yang tahu tidak bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari saripati tanah. Itu, ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang meninggal kemudian dikuburkan, maka sebetulnya secara alamiah dari tanah kembali ke tanah. Nah, seperti itu teman-teman semuanya, ya. Jadi sekali lagi Ustadz menekankan bahwa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari tanah.
Ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dari saripati tanah. Baik, teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, itu sedikit pengantar tentang kenapa kita perlu mempelajari unsur tanah. Karena tanah ini merupakan satu ataupun sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Gitu. Jadi kita harus tahu, ya, kita harus mengenal, kita harus mengetahui apa itu tanah. Ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak percaya kepada Allah, maka tidak akan percaya bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah percaya bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dari tanah. Tidak akan pernah percaya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka tidak percaya dengan adanya Allah. Mereka tidak percaya bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah. Maka mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa taat, mereka merasa berada dalam kebenaran, padahal sejatinya mereka sedang berada dalam kesesatan. Kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman semuanya. Maka belajarnya kita adalah untuk mengingatkan bahwa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, yang Allah berikan rezeki, yang Allah jaga setiap hari dari semenjak kita bangun sampai kita tidur, oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah, ya teman-teman semuanya. Dan termasuk belajar kita hari ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah, maka laksanakanlah dengan penuh kesabaran teman-teman semuanya. Baik, alhamdulillah. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah, berbicara tentang tanah, Allah Subhanahu wa taala cantumkan tidaknya ada 3 ayat dalam juz 30. Yang pertama ada dalam Quran surah An-Naba ayat ke-40, ya. Yang bunyinya seperti ini. Ini agak panjang ayatnya. Silakan teman-teman kalau mencoba untuk menghafalnya boleh. Kalaupun hafal tidak apa-apa. Ustaz bacakan terlebih dahulu, nanti teman-teman ulangi di rumah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzarnakum 'adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ini adalah ayat terakhir dari Quran surah An-Naba. Ya, lagi. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sekali lagi ya supaya ganjil. Inna anzarnakum adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, itu teman-teman bunyi ayatnya. Kita perlu memahami. Salah satu caranya adalah dengan kita mengetahui artinya. Maka itu Ustadz akan artikan secara perlafaz. Baik. Inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami. Annakum. Cukup Ustadz saja dulu ya. Teman-teman nanti ulangi di rumah.
Angdarnakum, telah memperingatkan kepada kalian. Angdarnakum, telah memperingatkan kalian. Angdarnakum, telah memperingatkan kalian. Adaban, siksaan. Adaban, siksaan. Adaban, siksaan. Qoriban, yang sangat dekat. Qoriban, yang sangat dekat. Qoriban, yang sangat dekat. Yauma, pada hari itu. Yauma, pada hari itu. Yauma, pada hari itu. Yang duru, melihat. Yang duru, melihat. Yang duru, melihat. Al-mar'u, seseorang. Al-mar'u, seseorang. Al-mar'u, seseorang. Ma, apa-apa. Ma, apa-apa. Ma, apa-apa. Qaddamat, yang telah diperbuat. Qaddamat, yang telah diperbuat. Qaddamat, yang telah diperbuat. Yadahu, kedua tangannya. Yadahu, kedua tangannya. Yadahu, kedua tangannya. Wa yaqulu, dan mereka berkata. Wa yaqulu, dan mereka berkata. Wa yaqulu, dan mereka berkata. Al-kafiru, orang-orang kafir. Al-kafiru, orang-orang kafir. Al-kafiru, orang-orang kafir. Ya laitani, alangkah baiknya aku. Ya laitani, alangkah baiknya aku. Ya laitani, alangkah baiknya aku. Kuntu, aku menjadi. Kuntu, aku menjadi. Kuntu, aku menjadi. Turoba, tanah. Turoba, tanah. Turoba, tanah. Baik, teman-teman semuanya, itulah ayat dari Quran surah An-Naba, ya, ayat yang ke-40. Dari ayat ini kita semua menjadi tahu bahwasanya orang-orang kafir, mereka di hadapan Allah nanti baru akan sadar setelah ini. Mereka di dunia durhaka, mereka di dunia tidak mau taat, mereka merasa aman, mereka merasa tidak bermasalah ketika mereka tidak beribadah, ketika mereka tidak taat kepada Allah, bahkan mereka memusuhi Allah, bahkan mereka mengganggu orang-orang yang mencintai Allah. Tapi akhirat nanti, ketika mereka diperlihatkan amalan-amalan mereka, padahal sudah diingatkan selama di dunia itu bahwa siksa Allah itu sangat dekat. Siksa Allah itu sangat dekat, qarib, ya, sangat dekat. Mereka tidak memperhatikan itu, barulah mereka akan menyesal ketika di hadapan Allah. Mereka akan menyesal ketika di hadapan Allah bahwasanya apa yang telah diperbuat oleh mereka, oleh kedua tangannya, apa yang telah dilakukan olehnya selama di dunia itu ternyata berbuah azab, ya, berbuah azab yang sangat pedih, berbuah siksaan yang sangat pedih. Sampai-sampai mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku menjadi tanah saja deh, gitu, daripada kami jadi manusia yang dulu berbuat dan sekarang mendapatkan siksaan di hadapan Allah. Barulah mereka mengetahui, barulah mereka menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan selama di dunia itu tidak benar. Begitu teman-teman semuanya. Maka dari itu, ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa beruntung kita berada di dalam yang sudah Allah jamin keselamatan di dalamnya selama kita taat kepada Allah.
Berbeda dengan orang-orang kafir. Tidak ada surga bagi mereka. Yang ada adalah neraka. Surga bagi mereka hanya di dunia saja. Surga bagi mereka hanya di dunia saja. Di akhirat tidak ada surga bagi mereka. Tidak ada tempat di surga bagi mereka. Bagi orang-orang kafir. Tadi siksaannya saja mereka lebih berkata lebih baik aku menjadi tanah saja gitu, daripada aku jadi manusia. Dalam tafsir ini juga disebutkan bahwa mereka berkata seperti demikian, mereka berkata lebih baik aku jadi tanah itu ketika mereka diperlihatkan tentang kisos kisos dari dua domba, ya, yang satu bertanduk dombanya, kemudian yang satu lagi tidak bertanduk. Dan selama di dunia mereka beradu, yang tidak bertanduk tadi beradu dengan yang bertanduk, otomatis yang tidak bertanduk kalah, ya, terzolimi karena tidak seimbang yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk. Kemudian setelah itu teman-teman semua, di akhirat ada kisosnya ternyata. Jadi yang bertanduk hilang tanduknya, kemudian yang tidak bertanduk tumbuh tanduknya. Kemudian setelah dibalas di akhirat itu, ini saking adilnya pengadilan Allah sampai sedetail itu teman-teman semuanya. Setelah beradu, artinya sudah terbalas, sudah dikisos dua domba tersebut, maka setelah itu barulah kedua-duanya oleh Allah dijadikan kembali menjadi tanah. Dijadikan lagi menjadi tanah. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia tidak dikembalikan menjadi tanah. Manusia mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan selama di dunia. Itu teman-teman semuanya yang perlu kita perhatikan. Jadi dari ayat 40 ini dalam surah An-Naba ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga keislaman kita supaya tetap dalam ketaatan kepada Allah. Ya, karena ketika kita dihadapkan dengan azab, siksaan dari Allah tentu tidak akan pernah kuat kita menerimanya. Orang-orang kafir saja sampai berkata, kalau disuruh pilih, mending mereka menjadi tanah daripada menjadi manusia, kemudian mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala seberat itu. Nah, teman-teman semuanya, Al-Qur'an ini telah berbicara kepada kita semua bahwasanya Al-Quran ini mengingatkan kita semua, dan Al-Quran ini semakin menguatkan kita semua yang sekarang berada dalam Islam untuk senantiasa memegang teguh keislaman yang kita miliki hari ini, teman-teman semua. Jangan sampai keislaman yang kita miliki ini kita sia-siakan. Ya, beruntunglah teman-teman yang sudah berada dalam Islam. Beruntunglah kalian yang dilahirkan oleh Allah di keluarga orang-orang Muslim. Karena dengan begitu kita sudah berada dalam jalan yang benar. Tinggal kita menjaga supaya kita tetap terjaga, supaya kita tetap berada dalam kebenaran. Itu teman-teman semuanya yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya, dalam Quran surah An-Naba ayat yang ke-40 ini. Kemudian sebelum kita tutup, tugasnya adalah silakan yang pertama teman-teman murojaah, ya. Murojaah ilmu-ilmu yang sudah teman-teman pelajari, baik ilmu-ilmu yang sebelumnya ataupun yang tadi, ya teman-teman semuanya, terutama dalam menghafal ayat Quran surah An-Naba ayat ke-40 tadi, ya. Berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghafal. Tapi kalaupun tidak bisa, yang penting kita sudah berusaha, ya. Tidak Ustaz gak mau panjang, gak mau ngafal. Itu bukan seperti itu seorang mukmin. Berusaha terlebih dahulu. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terbata-batanya teman-teman, kesulitannya teman-teman dalam menghafal, itulah yang Allah nilai prosesnya, teman-teman semuanya. Maka selamat berproses. Kemudian yang selanjutnya, silakan teman-teman yang sudah memiliki hanca, ya. Hanca itu tanda murafaqatnya dulu sudah sampai huruf apa,
Ada yang selalu rutin melaporkan kepada Ustadz, tapi ada juga yang belum rutin. Jadi silakan dilanjutkan murafaqatnya, menulisnya untuk melatih teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya juga silakan teman-teman terus mengulang-ulang materi-materi yang sebelum-sebelumnya ya. Karena tidak lama lagi kita akan memasuki ujian semester. Ujian ini adalah momen yang Allah berikan kepada kita untuk kita naik tingkat. Jadi kalau teman-teman hari ini ada di tangga yang pertama, untuk bisa naik ke tangga yang kedua, teman-teman harus ujian terlebih dahulu. Ya. Bukan untuk menyulitkan teman-teman, justru untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman semuanya. Itu yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kesabaran teman-teman dalam mendengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar dengan pemahaman, dengan hadirnya pemahaman, ya, kecerdasan itu Allah berikan pemahaman itu kepada teman-teman semuanya. Dan Ustaz ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fiik kepada teman-teman yang sudah duduk diam dan mendengarkan ya. Tentu sangat berat tapi alhamdulillah Allah selalu kuatkan teman-teman semuanya dan selalu minta kepada Allah untuk selalu dikuatkan. Ya. Baik. Nanti untuk besok dan seterusnya kita akan seperti ini terlebih dahulu pembelajarannya. Maka Ustadz ingatkan kepada teman-teman, silahkan untuk sarapan terlebih dahulu ya. Sarapan sebelum belajar, bukan sarapan saat belajar. Ya. Jadi sarapan terlebih dahulu, sudah siap baru teman-teman laksanakan pembelajaran dengan tenang ya, dengan penuh ketenangan. Baik teman-teman semuanya, hayya naftimu hadhil halaqah bil istighfar walhamdulillah wa du'ai kafaratul majlis irfa'u aydiyakum. Wahid isnain salas astaghfirullah 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 alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum pamit, nah ya. Ini yang bergabung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alhamdulillah. Ada 11 yang bergabung pada hari ini. Ya, Ustaz juga pamit ya teman-teman semuanya. Jazakumullah khair semuanya. Assalamualaikum.